Jadi Pak Guru kayak gini aja Pak Guru. Nama saya lahir gitu Pak Guru. Oke. Sudah. Nama lengkap Bapak? Nama lengkap saya Doni Michael Manintama, Lengkap titelnya? SPD. SPD. Tempat tanggal lahir Bapak? Tempat tanggal lahir, saya lahir di Jayapura, tanggal 14 Mei 14 Mei tahun 1980. Alamat Bapak sekarang? Alamat saya tinggal di Kompleks BLKI Pasir 2. Agama? Agama ya sudah jelas, berarti agama saya Kristen Protestan. Ya. Jumlah saudara kandung? Saudara kandung ada 3 dan saya yang terakhir. Anak terakhir deh, tidak bersaudara. Pekerjaan sekarang sebagai? Ya, saya sebagai guru di SMA Negeri 2. Mata pelajaran adalah kimia. Pengalaman selama Pak Guru bekerja di sini? Pengalaman apa? Pengalaman mengajar ya, atau suka dukanya? Ya, kalau suka duka ya mungkin kalian tahu sendiri, saya kan sudah pernah mengajar kalian. Ya, sukanya ya bisa ketemu dengan anak-anak yang mempunyai sifat yang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang bandel, ada yang bikin kepala sakit. Nah, itu pengalaman. Mau dibilang suka ya suka. Kemudian kalau dukanya itu yaitu menghadapi anak yang kepala batu. Bagaimana caranya supaya kita mencari jalan supaya dia bisa jadi orang, kemudian bisa dengar-dengaran, bisa disiplin. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawab yang besar, karena kita mengajar bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah, kalimat mendidik, kata mendidik di sini berbeda dengan mengajar. Kalau mengajar kan kita memberi materi di kelas, apa yang kita punya kita berikan. Nah, kalau mendidik berarti kita mengajarkan disiplin kepada siswa, kemudian bagaimana bekalnya dia supaya dia bisa menghadapi masyarakat. Nah, seperti itu. Sebelum bekerja di SMA Negeri 2, mungkin Pak Guru ada bekerja di sekolah-sekolah lain? Oh ya, dulu sebelum saya pegawai negeri SK penempatan di SMA 2, saya pernah honor di SMA Mandala Jepora. Itu kira-kira 1 tahun di sana. Itu pada tahun 2002. Nah, 2002 saya pernah honor di sana. 2003 Iya. Ini sudah ditulis baru di siapa? Di KB kan? Di PS2. Oke, kita lanjut Pak Guru. Hobinya Pak Guru apa? Hobi jalan-jalan, makan, shopping, apa lagi? Ya, baca, nonton. Hal yang paling sangat utama nonton film, maniak film. Pak Guru punya moto hidup? Moto saya apa ya? Kalau dibilang moto, mungkin saya orang yang apa ya, istilahnya easy going saja lah, nggak terlalu harus yang moto begini-begini. Artinya air mengalir ya mengikuti itu saja, easy going saja, nggak terlalu yang harus punya moto hidup yang harus seperti ini. Saya nggak mau seperti itu. Easy going saja, mengikuti harus hidup. Kira-kira Pak Guru punya kenangan yang tidak bisa dilupakan dari kecil sampai sekarang? Ya, semua orang pasti punya ya kenangan-kenangan, tapi kenangan itu mungkin kalau saya pribadi saja ya, kenangan untuk pribadi saja, karena kalau dibilang kenangan ya
Tapi kalau bukan kenangan untuk yang di sekolah ini, ada salah satunya itu buktinya ada di sana, yang di gambar foto itu adalah anak-anak wali saya yang paling termanis, yang paling terindah, dan paling saya kenang seumur hidup saya. Iya, mereka angkatan sekarang 2011, 2010. 2010. Mereka saya dibimbing dari kelas 11 sampai kelas 12. Kemudian kemarin waktu saya naik Wakasek diganti sama Ibu Nisa, tapi mereka lebih cenderung ke saya daripada Ibu Nisa. Makanya waktu itu kita bareng-bareng abadikan, kita foto, tapi sama-sama dengan Ibu Nisa. Mengapa kita bertanya tentang profesinya Pak Guru? Kenapa Pak Guru memilih profesi sebagai seorang guru? Oh, sebenarnya begini ya. Ini dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun kalau siapa yang datang ke saya wawancara pasti ada pertanyaan ini. Kenapa saya harus jadi guru? Sebenarnya dalam saya punya pikiran waktu saya SMA dulu tidak pernah terlintas saya akan jadi guru. Tidak pernah sama sekali. Artinya dulu waktu itu saya lulus SMA, cita-cita saya adalah menjadi dokter. Tapi waktu itu terbentur oleh dana dan situasi dan kondisi. Makanya pada saat saya lulus SMA, saya lihat apa yang sesuai pada kondisi saya, dan kemudian saya masuk di jurusan kimia. Itu juga kebetulan saya masuk di jurusan kimia, dan saya tidak tahu kalau di jurusan kimia itu adalah basic untuk menjadi guru. Itu saya tidak tahu sama sekali. Dan waktu itu saya mengikuti teman, dia daftar di kimia, dan saya melihat kayaknya oh ya kimia mungkin ada sedikit berhubungan dengan yang analisis kesehatan dan sebagainya. Saya masuk di situ. Kemudian pada saat semester 5 di situ ada mata kuliah mengenai profesi keguruan, dan saya kaget di situ kalau oh ini berarti basic untuk menjadi seorang guru. Nah saya mau keluar juga sudah semester 5 nanggung, akhirnya ya lanjut saja. Nah jadilah saya seperti ini. Jadi nggak ada terbayang kalau saya akan menjadi seorang guru, itu nggak ada bayangan saya SMA oh cita-cita guru, nggak ada sama sekali. Itu yang makanya saya bilang isi going saja, jalan sesuai dengan saya mengalir. Jadinya seperti itu. Dengar Pak Guru cerita seperti ini, kita jadi menarik. Kita ingin tanya Pak Guru menamakan SD, SMP, SMA itu di mana? Sekolah-sekolah mana aja? SD saya SD di Paulus. Ya, udah terima atas. SMP saya di SMP 2 namanya. SMP 2 lewat. Oh, Sekarang SMP 6. Dulu saya dulu namanya SMP 2. SMA saya SMA 2. Saya kuliah di Universitas apa Pak Guru sudah berkeluarga? Ya kalau yang itu kalian tahu sendiri ya, saya sampai saat ini belum, tapi dalam prosesnya. Bapak ibunya Pak Guru masih ada? Ya, masih ada. Bagaimana bentuk dukungan orang tua terhadap pekerjaannya Pak Guru? Mereka kasih pada saya kebebasan, saya memilih yang kemana jurusan itu mereka kasih saya. Artinya bahwa tidak terlalu menentukan bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang penting intinya adalah saya bisa jaga diri, saya bisa menentukan hidup saya dengan baik. Seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Guru mengenai pendidikan zaman saat ini? Pendidikan sekarang. Kalau mau dibilang pendidikan sekarang itu lebih enak. Lebih enak artinya dibandingkan dengan zaman saya dulu itu artinya tidak terlalu banyak kebebasan, artinya masih sangat otoriter, bahwa guru tuh betul-betul kalau seperti dulu tuh kita nggak bisa seperti ini. Artinya kalian dengan guru akrab atau bagaimana kan, tapi sekarang ya kita lihat
kalian kan guru sudah bisa dianggap sebagai ya kakak dan adik ataupun teman, nah, ya kan, tempat curhat juga bisa sama guru. Tapi kalau dulu tidak bisa sama sekali. Artinya kamu siswa, saya guru, mau cerita apa itu batasnya beda. Jadi kalau mau dibilang pendidikan sekarang ini, kalian di zaman sekarang masih lebih enak. Dan pendidikannya mungkin ya kalian tahu bahwa kita SMA 2 kan KTSP. KTSP berarti kan artinya kalian menggali dari luar ilmu apa yang kalian dapat di luar. Nah, kalian bisa sharing di sini, bisa ditanya di sekolah. Tidak harus bahwa guru dia memberikan ilmunya di sekolah, tapi kalian bisa cari di luar, baru kalian bawa ke sekolah, baru dibahas di sekolah sama-sama. Kira-kira apa ada pesan-pesannya Pak Guru bagi kami siswa sekarang gitu, biar kedepannya bisa lebih baik? Ya, saya cuma bisa berpesan, kalian belajar baik-baik, ikuti keinginan hati kalian sendiri, jangan terbawa oleh arus ikut teman apa segala macam. Teman dia kesini, kalian ikut kesini, teman dia kesini, artinya bisa membawa diri. Kalaupun kalian berada dalam situasi yang sulit, artinya mungkin berada dalam kelompok yang tidak baik, kalian bisa harus membawa diri sendiri bahwa oh itu tidak bagus, berarti saya tidak harus mengikuti. Tidak mengikuti itu kan berarti tidak rugi kan? Nah, jadi seperti itu, harus bisa pintar membawa diri supaya nanti kedepannya kan kalian bisa dapat apa yang kalian dapat. Itu Pak Guru. Sudah? Sudah. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama.